Memperhatikan proses perkuliahan dengan sejumlah 13 mata kuliah atau setara dengan 36 SKS telah dilaksanakan dengan lulus. Kemudian 7 pentahapan penyusunan disertasi mulai dari Kologium 1, Kologium 2, pra-proposal, proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup, serta terpenuhi persyaratan administratif lainnya, maka program Doktor Ilmu Manajemen memutuskan untuk melaksanakan ujian terbuka atas nama Saudara Muhammad Tri Hudiatmanto, konsentrasi manajemen strategik, tempat tanggal lahir Bandung 28 September 1970, pendidikan SD Negeri 3 Wonosobo, lulus tahun 1983, SMP Negeri 1 Wonosobo, lulus tahun 1986, SMEA Negeri Wonosobo, lulus tahun 1989, S1 ST Yogyakarta, lulus tahun 2002, S2 STI Mitra Indonesia Yogyakarta, lulus tahun 2007. Oleh karena itu, mohon Ketua Sidang untuk membuka ujian terbuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Promovendus, apakah saudara siap untuk mengikuti ujian hari ini? Insya Allah siap. Siap, ya. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi Dr. Promovendus Muhammad Tri Hudiatmanto SEMM, dengan ini saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya akan memperkenalkan susunan tim penguji pada hari ini. Sebagai Ketua Penguji, Profesor Dr. Heru Sulistyo SMSI, Sekretaris Profesor Dr. Widodo SMSI, dengan anggota yang pertama Dr. Yadi Paruzen Terangjaya SEMM, sebagai penguji eksternal akademisi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Yang kedua Dr. Marno Nugroho SEMM, penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Yang ketiga Nur Hidayati SEMSI PhD, penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Yang keempat Profesor Dr. Nunung Konia SEMM, tim promotor dari Fakultas Ekonomi Unisula. Dan yang kelima Dr. Budi Cahyono SEMSI, tim promotor dari Fakultas Ekonomi Unisula. Baik, silakan Saudara Promovendus berdoa dan selanjutnya menyampaikan isi disertasi maksimal 15 menit, ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji dan yang saya hormati hadirin hadirat, izinkan saya mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Tawazun Respon Capability atau TRC, sebuah pendekatan dynamic capability, teori, dan Islamic value dalam meningkatkan kinerja badan usaha milik desa atau BUMDes. Dynamic capability merupakan kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan, membangun, dan merekonfigurasi kompetensi internal dan eksternalnya dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. T.C. Pisano tahun 1997. Dimensi dari dynamic capability adalah respon capability yang merupakan kemampuan organisasi yang fleksibel, efektif, kolaboratif, meningkatkan perubahan yang cepat, dan menguasai pengetahuan internal.
respon capability, beberapa penelitian menyatakan bahwa mempengaruhi kinerja performance. Kelemahan dari beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa respon strategis memiliki efek signifikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Onamushi tahun 2020. Namun belum berbasis nilai. Hanya untuk pencapaian perubahan, tidak pada kualitas perubahan yang didasarkan pada nilai-nilai agama melalui pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula penelitian Burgess and Schott 1988, Collins 1991, dan Powell 1992 menunjukkan bahwa respon cepat terhadap perubahan meningkatkan keselarasan antara perusahaan dan lingkungan mereka. Namun, penelitian tersebut juga belum mempertimbangkan kemitraan dalam usaha menuju kesejahteraan bersama, belum menunjukkan memberi manfaat bagi manusia atau umat secara lebih luas, masih terbatas pada kepentingan organisasi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa organizational learning mempengaruhi organizational performance. Ya. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa organizational learning adalah berpengaruh positif terhadap organisasi performance. Namun penelitian bakal Minsra tahun 2017 menyatakan sebaliknya. Fenomena bisnis. Desa diharapkan mempunyai badan usaha milik desa yang disebut dengan BUMDes. Peningkatan BUMDes di Jawa Tengah mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Bisa dilihat pada tabel yang tertera di depan. Namun perkembangan BUMDes tersebut belum memenuhi kriteria yang diharapkan. Kriteria tersebut dapat dilihat bahwa BUMDes yang maju tertera 8,5%, artinya masih ada kendala tentang perkembangan BUMDes. Salah satu dari kelemahan dari BUMDes adalah kelemahan dalam merespon perubahan lingkungan yang cepat. Megawati tahun 2018. Munculnya riset gap dan fenomena gap, maka Promovendus berpandangan bahwa hubungan antara organisasi learning terhadap organisasi performance ada variabel mediasi yang melandasi teori dinamis capability dan inovasi dan Islamic value, sehingga terbentuklah tawazun respon capability atau TRC. Rumusan masalah penelitian bagaimana model pengembangan tawazun respon capability menuju kinerja inovatif dan kinerja organisasi BUMDes di Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan dynamic capability. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sebuah model konseptual baru yang dapat mengisi keterbatasan studi terdahulu dan kesenjangan penelitian antara organisasi learning dengan kinerja organisasi yang berpusat pada konsepsi TRC. Ini merupakan integrasi teori dynamic capability yang berdimensi adaptive capability, kemudian berdimensi respon capability dengan Islamic value tawazun, maka terbentuklah TRC atau tawazun respon capability. Tawazun merupakan seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan jasmani, seimbang kebutuhan ilahiyah dan ikliyah, seimbang antara kebutuhan hidup sehari-hari. Dari integrasi tawazun dengan respon capability membentuk TRC
yang artinya adalah kapabilitas yang berdefinisi kapabilitas organisasi dalam meningkatkan dan mempertahankan keselarasan organisasi dan lingkungan yang berakar pada gagasan fleksibel seimbang kebutuhan dunia dan akhirat, efektif seimbang tujuan dan manfaat organisasi, kolaborasi seimbang antara tanggung jawab organisasi dan lingkungan, dan memenuhi perubahan yang baik seimbang antara kebutuhan rohani dan jasmani. Ini merupakan integrasi indikator dari tawazun dengan respon capability, sehingga terbentuklah indikator TRC. Model teoretikal dasar organisasi learning menuju ke TRC, menuju juga ke inovasi performance yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Dari model ini kemudian terbentuklah model empiris dengan dimensi dari organisasi learning, yaitu proactive learning dan generative learning, sehingga terbentuklah 7 hipotesis yang Promovendus ajukan. Distribusi sampel terdiri dari 29 kabupaten dengan jumlah populasi 7.232. Sampel yang diajukan responden 325, namun yang layak dianalisis adalah 265. Konsep baru TRC telah lolos uji content phase validity, construct validity, creation validity, confirmatory factor analysis, dan uji reliability. Pengujian model dan hipotesis menggunakan analisis persamaan struktural atau SEM dengan software AMOS. Deskripsi variabel dan uji asumsi. Dari beberapa variabel yang Promovendus ajukan, semua variabel masuk dalam kategori tinggi dengan nilai 70 ke atas. Rata-rata nilai indeks variabel termasuk dalam kategori tinggi. Analisis faktor confirmatory atau CFA, baik eksogen dan endogen memiliki nilai loading factor atau standardized estimate signifikan dengan nilai kritikal ratio CR lebih besar atau sama dengan 2. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua indikator dapat diterima. Evaluasi normalitas data memiliki sebaran yang tidak normal di atas kurang lebih 2,58, yaitu sebesar 3,127. Evaluasi outlier, univariate outlier, Y-score tidak ada nilai lebih besar daripada 3. Kemudian tidak ada univariate outlier, jarak nilai nobis maksimal 40,289, sedangkan hasil terbesar adalah 38,109. Artinya tidak terdapat univariate outlier. Evaluasi multikolonialitas 0,000, tidak terdapat multikolonialitas dan singularitas. Pengujian residual model dapat diterima. Dari uji validitas, reliabilitas, analisis confirmatory dan phase validity, semua indikator memiliki loading factor atau standardized estimate yang signifikan nilai ratio atau CR lebih besar daripada 2. Semua pernyataan untuk mengukur variabel adalah valid. Nilai combat alpha lebih dari 0,6, semua variabel adalah reliable. Hasil analisis konfirmatori dan uji normalitas model sudah fit dan indikator sudah valid.
konstruk reliability CR lebih besar dari 0,7, varian ekstrak BE lebih besar dari 0,5, dan diskriminan validity DF lebih besar daripada 0,7. Semua indikator dapat digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Voice validity dilakukan dalam kolokium, FGD, dan diskusi dengan promotor, co-promotor, profesor, dan guru besar dari Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, serta dipresentasikan dalam Doctoral Colloquium and Seminar Management Breakthrough and Dr. Januari ke-9 2021 di Universitas Hasanuddin Makassar. Hasil full model bisa terlihat bahwa hasil indeks kelayakan model menunjukkan bahwa model masuk dalam kriteria goodness of fit, ditunjukkan dengan semua hasil telah memenuhi kriteria. Hasil dari uji hipotesis dinyatakan bahwa semua hipotesis diterima atau signifikan. Pembahasan model empiris dinyatakan bahwa konsep baru Tawazun Respon Capability terbukti secara empiris sebagai variabel yang menjembatani hubungan organisasi learning dan organisasi performance berdasarkan hasil pengujian empiris yang dilakukan, yang terdiri dari visible seimbang kebutuhan dunia akhirat, visible needs balance, efektif seimbang tujuan dan manfaat organisasi, efektif goal and benefit balance, berkolaborasi seimbang antara tanggung jawab organisasi dan lingkungan, collaborative organization and environmental balance, menuju perubahan yang baik seimbang antara kebutuhan rohani dan jasmani, Jing Min balance. Implikasi teoritis. Teori research based theory ternyata bisa digandingkan dengan organisasi learning. Dynamic capability theory mengembangkan TRC yang hanya melihat strategi pemberdayaan organisasi yang semula berada pada tataran duniawi menuju kepada tataran duniawi dan ukhrawi, di mana orientasi value yang semula pada tataran public value menjadi higher value. Benefit holistik, aktivitas dakwah melalui asing other akan memperkuat higher value yang akan memberdayakan kapabilitas Bundes untuk bisa bersaing ke depan dan terus maju. Implikasi manajerial sehubungan dengan TRC dapat dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu learning organization, innovation performance, dan organization performance. Meningkatkan TRC yaitu pertama, organisasi harus memiliki sikap active learning, antisipatif, berorientasi pada masa depan, selektif dalam meluncurkan produk baru, dan sistematis mencari ide baru. Organisasi perlu juga melakukan generative learning untuk terus melakukan eksplorasi terberdaya yang dimiliki, fokus terhadap usaha yang dilakukan, mampu menghadapi tantangan bisnis masa depan, dan mampu mengaplikasikan keterampilan untuk membangun pengetahuannya secara mandiri. Meningkatnya TRC dapat meningkatkan kinerja inovasi dan kinerja organisasi. Keterbatasan penelitian. Hasil pengujian normalitas data menunjukkan bahwa model tersebut masuk dalam kategori tidak normal. Namun melalui nilai non-consistent yang telah memenuhi kriteria di bawah syarat yang ditetapkan sebesar 40,289, dengan kata lain data terdistribusi normal baik univariat maupun multivariat. Hasil hubungan generative learning ke kinerja organisasi sebesar 0,20 dan kinerja inovasi ke kinerja organisasi sebesar 0,21 termasuk dalam kategori yang lemah. Agenda penelitian mendatang secara empiris diusulkan dengan melibatkan variabel antecedent yang melibatkan internalisasi nilai-nilai Islam serta variabel human capital, organisasi learning, environmental dynamism, digital marketing dengan menggunakan indikator yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mendapatkan simpulan yang lebih baik.
menguji model keseluruhan dengan target sampel yang berbeda dan mengkomparasikan dengan organisasi syariah. Karena nilai-nilai yang mendasari konsep baru TRC merupakan nilai-nilai Islam. Hasil hubungan generatif learning ke kinerja inovasi sebesar 20,0 dan kinerja inovasi ke kinerja organisasi sebesar 21 termasuk dalam kategori yang lemah dapat dilanjutkan gap riset untuk penelitian mendatang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo minum dulu aja Pak. Oke. Ya, masih panjang. Sudah siap, Bapak? Baik. Siap. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Dr. Yadi Parusin Terangjaya SEMM. Maksimal 10 menit khusus untuk penguji eksternal ya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Heru Sulistyo sebagai Ketua Sidang, yang saya hormati Profesor Nunung Gonia dan Bapak Dr. Budi Cahyono selaku promotor dan kopromotor. Yang saya hormati Profesor Widodo, Bapak Dr. Marno Nugroho dan Ibu Nur Hidayati PhD. Yang saya hormati juga Saudara Promovendus, Bapak Muhammad Tri Hudiat Manto beserta seluruh keluarga dan jajaran pimpinan dari Universitas Sains Al-Quran dari Wonosobo beserta seluruh Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kami sangat bersyukur sekali dan berbahagia hati dan mengucapkan terima kasih kami diberi kesempatan untuk menjadi dosen penguji eksternal dan bisa menghadiri pada acara forum pada hari ini. Saya mengucapkan selamat kepada Saudara Promovendus Bapak Muhammad Tri Hudiat Manto ya, yang telah berhasil mencapai step terakhir dalam studi S3-nya ya. Semoga ini menjadi hari yang bersejarah dalam hidup Saudara Promovendus. Hampir semua masukan dari hasil ujian tertutup kemarin tanggal 15 Desember 2023 ini sudah diakomodir semua. Saya sudah membaca kembali disertasinya dan saya ucapkan selamat sekali lagi ya kepada Saudara Promovendus, dalam waktu 1,5 bulan sudah langsung bisa ikut ujian terbuka. Namun karena saya ditugaskan untuk tetap memberikan pertanyaan, insya Allah saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan yang sifatnya konfirmasi saja, sekaligus juga untuk lebih memantapkan disertasi Saudara Promovendus. Yang pertama, setiap penelitian, hal yang paling mendasar yang mengawali adalah daya tarik atau ketertarikan akan sesuatu hal sehingga diangkat jadi suatu topik. Nah, terkait dengan disertasi Saudara Promovendus, daya tarik apa yang ada dalam pikiran Saudara Promovendus sehingga meneliti tentang dimensi dari adaptive capability ya, yang berangkat dari teori dynamic capability, namun dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh para pelaku badan usaha milik desa, BUMDes, atau paling mudah dipahami oleh masyarakat di desa begitu. Monggo silakan dijelaskan. Terima kasih Pak Dr. Yati. Hal yang menarik pertama adanya kelemahan dari BUMDes, yaitu lemahnya dalam merespon perkembangan lingkungan. Nah, dari fenomena itu maka Promovendus menyatakan bahwa berpikiran bahwa di sini ada hal yang perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu maka Promovendus mengajukan tentang respon capabilities. Artinya bahwa respon capabilities ini ternyata bahwa organisasi atau BUMDes tersebut ada kelemahan dalam beradaptasi atau merespon perkembangan lingkungan. Mungkin itu, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya, penelitian itu dilakukan karena ada masalah yang dihadapi dan Saudara Promovendus sudah merumuskan dalam rumusan masalahnya. Pertanyaannya adalah, apakah seluruh permasalahan yang sudah Saudara Promovendus rumuskan tersebut sudah terjawab semua dalam penelitian ini,
khususnya untuk pertanyaan nomor 7 halaman 18. Nggih. Monggo silakan. Ya. Dari hipotesis atau pertanyaan penelitian yang saya ajukan, kemudian saya ajukan di hipotesis, ternyata bahwa hipotesis itu berpengaruh. Berarti artinya bahwa terjawab apa yang Promovendus tanyakan, gitu Pak ya. Yang nomor 18, nomor 7 ya. Yang nomor 7 halaman 18. Oh, okay. Apakah sudah terjawab juga di disertasi Promovendus? Apakah kinerja inovasi mampu mendorong terhadap kinerja organisasi? Nah, dari hasil penelitian yang Promovendus lakukan, kinerja inovasi berpengaruh positif sebesar 0,3. Artinya bahwa dengan inovasi yang dilakukan oleh BUMDes akan meningkatkan kinerja organisasi, begitu. Nggih. Baik, hanya konfirmasi saja ya, lebih memastikan lagi ya. Atas pertanyaan yang ketiga, kekuatan apa yang dimiliki oleh novelty saudara Promovendus, yaitu adalah tawazun response capability, sehingga mampu diyakini akan meningkatkan kinerja perusahaan, dalam hal ini kinerjanya badan usaha milik desa. Jadi kekuatan apa yang ada di novelty saudara Promovendus? Ini bisa dijelaskan. Terima kasih. Sekaligus untuk mempromosikan novelty-nya saudara. Silakan. Terima kasih. Kekuatan yang Promovendus ajukan adalah adanya nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam novelty tersebut. Nah, dari beberapa hasil studi yang Promovendus ajukan dan jawaban responden, ternyata untuk variabel TRC ini memiliki nilai yang paling tinggi. Gitu, Pak. Sehingga kekuatannya apa itu yang bisa dibaca oleh para pemangku? Kan ini kan penelitiannya kan terhadap para pimpinan badan usaha milik desa kan? Sehingga mereka memandang ini novelty saudara Promovendus ini ada kekuatan. Nah, ini apa yang bisa dipahami oleh para pimpinan BUMDes lah gitu. Jadi apa yang bisa kekuatan apa itu? Kekuatannya adalah tawazun atau seimbang. Dengan seimbang maka organisasi BUMDes yang profit oriented dan sosial itu ternyata bisa berjalan beriringan, begitu. Itulah kekuatannya. Berarti dengan seimbang tersebut bisa meningkatkan kinerja BUMDes. Baik, insya Allah masih ada waktu ini. Pertanyaan terakhir ya. Novelty saudara Promovendus yaitu tawazun response capability ya, itu kan diterapkan pada perusahaan atau organisasi. Pertanyaannya adalah apakah novelty saudara ini bisa diterapkan pada lingkup yang lebih kecil, dalam hal ini keluarga? Apakah bisa diterapkan pada lingkungan kecil keluarga? Kalaupun bisa, bagaimana penerapannya di lingkungan keluarga? Silakan. Islam adalah agama yang universal, artinya baik diterapkan di dalam perusahaan maupun di keluarga, berarti semua bisa, begitu, Prof. Nah, indikator yang pertama bahwa fleksibel itu artinya bahwa mengalir ya, tetapi harus seimbang di dunia dan akhirat. Karena apa? Karena tujuan dari organisasi maupun individu pada akhirnya pada titik keseimbangan pada akhirnya adalah menuju ke kebahagiaan dunia akhirat, begitu. Bagaimana penerapannya di dalam keluarga, seperti apa contohnya? Contohnya semua yang dilakukan di dalam keluarga berbasic ibadah, begitu. Jadi apapun yang dilakukan itu ada nilai ibadah di situ. Ibadah itu tidak hanya untuk duniawi, tetapi juga untuk ukhrawi atau akhirat, begitu, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Promovendus. Semua jawabannya sudah terjawab.
Saya rasa dari saya sudah cukup, Prof. Heru. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yadi Parusin Terangjaya SCMM. Berikutnya saya persilakan Dr. Marno Nugroho SCMM. Waktu maksimal 6 menit. Apabila lebih langsung saya potong. Penuhun Prof. Heru. Dipotong itu nggak enak, asal honornya nggak dipotong. Pertama saya ucapkan selamat Pak Tri ya, Pak Tri atas kesempatan ini. Jadi tahapan ini sudah plong gitu ya sebagai mahasiswa PDIM. Pertanyaan saya yang pertama adalah tentang posisi penelitian panjenengan. Anda berhadapan pada riset gap ya, berangkat dari riset gap kan. Nah sekarang pertanyaan saya adalah dari riset gap antara pro dan kontra terhadap peningkatan organisasi ini, posisi panjenengan bagaimana? Posisi penelitian panjenengan bagaimana? Isunya apa? Kemudian posisi penelitian panjenengan condong yang sana atau condong yang sini atau melakukan yang melengkapi? Silakan Pak. Dari penelitian yang saya lakukan, adanya riset gap organisasi learning terhadap kinerja organisasi. TRC merupakan mediasi, Pak. Jadi adanya perbedaan itu maka di mediasi, disolusi dengan TRC. Tujuannya untuk apa? Agar inkonsistensi dari hubungan riset gap itu menjadi lebih kuat, gitu, Pak. Oke, selanjutnya tentang kebaruan. Kebaruan ini yang menurut Anda itu sebenarnya apa sih ya? Apa sih yang harus sebenarnya kebaruan itu apa gitu loh? Maksudnya apa itu sebagai kata kerja atau kata sifat atau kata benda sehingga orang itu bisa membaca enak. Silakan Pak Jatri. Terima kasih Dr. Mano. Novelty yang saya tawarkan kepada masyarakat merupakan respon yang secara konven itu belum bisa menghandle apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka perlu adanya respon yang secara holistik, secara lebih luas. Maksudnya respon gimana Pak? Respon capabilities, kemampuan respon dari perusahaan itu. Jadi perusahaan itu mempunyai respon, ternyata respon yang dikembangkan secara konven itu belum promovendus berpandangan belum bisa menghandle semua kegiatan organisasi. Nah, di situ perlu ada nilai-nilai Islamik di situ. Berarti kata benda atau kata kerja, Pak? Kata kerja. Kata kerja. Okay. Pasti ya. Okay. Oke. Satu lagi tentang ini Pak, Anda menghubungkan antara tawazun, betul ya? Tawazun ya, dengan capability. Anda condong yang mana Pak? Tawazun itu pada capability-nya atau responnya atau yang lain? Kenapa? Karena ini kan dua, tadi sebelah sini kan dynamic capability atau maksudnya ke dinamiknya atau yang lain menurut saya. Menyelaraskan itu. Jadi apel dan apel itu kalau bisa itu, ini konsep dinamik itu ini yang mana Pak? Kalau seandainya yang tawazun Anda turunkan, silakan Pak. Saya memperkuat dari respon capabilities. Respon. Responnya. Contohnya gimana? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa respon yang dilakukan itu masih lemah gitu, sehingga perlu adanya penguatan. Nah, penguatan untuk organisasi yang tidak hanya profit oriented tetapi juga sosial, perlu adanya keseimbangan di situ, begitu Pak. Nggih, matur nuwun. Saya kembalikan Prof Heru. Cukup. Masih berapa? 2 menit. Waduh. Mau dikasihkan ke Bu Prof Nur? Silakan Bu Nur, ditambah. Ya. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada
Nur Hidayati, SCMSI, PhD. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat ya Pak Tri ya yang sudah menyelesaikan tulisan dan mempresentasikan ke hadapan tim dan para hadirin semuanya. Nah, mungkin Bu Nur mau menanyakan terkait dengan atau kelanjutan dari pertanyaannya Pak Dr. Yadi tadi. Jadi memang penelitian itu kan berawal dari ketertarikan ya Pak. Nah, penelitiannya Pak Tri ini fokusnya pada bagaimana organisasi itu merespon perubahan. Sehingga kalau kita itu punya berapa Pak? Ada 6 atau 7 W, who, whom, where dan sebagainya. Tetapi Pak Tri menanyakan pada how-nya. Nah, kemudian how-nya Pak Tri memiliki ide atau novelty, yaitu meresponnya dengan tawazun. Nah, konsep tawazun ini Pak, Bapak istilahkan kalau di dalam nanti di dalam penulisan artikel di bahasa Inggris itu apakah dengan kata-kata equal itu sama, atau balance itu seimbang, atau yang seperti apa? Sudah pernah dipublish ya Pak? Dipakai konteks teks bahasa Inggrisnya untuk mengartikan tawazun ini. Artinya gini, tawazun nggak bisa kemudian digantikan temnya kalau di dalam Quran kan tetap, tapi kita ketika mengeksplain kepada pembaca itu kan kita harus menggunakan tem atau istilah. Bapak lebih condong ke equal atau balance, dan apa nanti alasannya apa? Terima kasih, benar. Kalau selama ini yang saya submit ke jurnal-jurnal itu masih asli kata tawazun. Ya, tapi untuk kemudian menjelaskan bahwa ini tuh seimbang. Istilah yang dipakai apakah apa balancing? Balancing, cenderung balancing. Nah, sebetulnya kalau dalam konteks tawazun ini Pak, balance yang seperti apa yang diharapkan Pak dalam penelitiannya Pak Tri ini, balance yang sebagaimana? Soalnya Pak, ada konsep work family balance. Jadi konsep tanggung jawab untuk pekerja yang sudah bekerja dan menikah, memiliki multi atau double peran ganda itu, mereka punya konsep namanya work life balance. Nah, balance-nya ini juga di beberapa konsep itu dipertanyakan. Balance yang kayak apa? Apakah balance itu misalnya kayak telur itu terbagi 2, ataukah balance yang bagaimana yang nanti dalam konteksnya Pak Tri ini dimaksudkan? Sama persiskah 50-50%, ataukah bagaimana penjelasannya? Dan itu berakar dari penjelasan apa? Coba Pak. Kalau yang saya pahami ya benar, balance itu berarti 50-50. Artinya bahwa harus seimbang antara A dengan B-nya. Seperti yang Bu Nur gambarkan seperti telur, berarti seimbang antara putih dengan kuningnya. Oke, Bapak di konteks ini menyebutkan ada konsep keadilan atau adil dalam pandangan Islam tidak? Untuk menjabarkan tawazun itu. Kalau memasukkan enggak adil, konsep adilnya? Konsep adil tidak benar. Jadi yang saya masukkan cuma tawazun. Ya, tawazun tahu. Tapi kemudian untuk menjelaskan tawazun, akarnya itu dari ada adil tidak yang dimaksudkan? Kalau sependapat saya, kalau sudah tawazun juga keadilan masuk di situ. Ya, okay. Nanti dicek lagi Pak. Ketika kita memasukkan konsep adil dalam Islam kan enggak harus sama, tapi harus proporsional. Nah, ketika tadi misalnya mungkin adilnya saya sebagai perempuan bekerja dengan Prof Nunung sebagai perempuan bekerja juga, mungkin adilnya sama ketika membagi waktu untuk rumah tangga, karena saya mungkin anaknya 1, Prof Nunung putranya udah besar-besar, mungkin akan berbeda. Nah, konteks maksud saya bagaimana tawazun itu nanti Bapak di konsep ini tuh
bisa dijelaskan gitu, apakah balancing 50-50% atau bahwa itu proporsional gitu. Itu ya Pak ya. Dan kelihatannya Bapak setuju yang mana? Kalau saya secara pribadi setuju yang proporsional. Proporsional. Iya, berarti tidak harus 50%, 50%. Oke, ya nanti ya Pak, mungkin dikuatkan di bagian itunya ya Pak. Oke. Kemudian mungkin yang pertanyaan kedua nih Pak. Tadi kan kita merespon ini sebagai bentuk respon perubahan ya Pak. Saya tertarik sebetulnya BUMDes itu perubahan apa sih Pak di era digital ini yang kemudian itu menjadi sebuah sorotan yang melatar belakangi mendorong Pak Tri untuk kemudian merespon menindaklanjuti dengan penelitian ini. Perubahan apa sih sebetulnya di BUMDes itu? Kalau saya melihat bahwa perubahan yang Promovendus tawarkan untuk BUMDes yaitu tentang ada jawaban responden itu yang menggelitik itu bagaimana membentuk sebuah struktur sehingga struktur itu bisa menghandle tidak terjadinya korupsi. Karena korupsi ini yang menjadikan beberapa BUMDes itu menjadi kasus yang sampai sekarang masih ada beberapa yang di surat kabar dan lain sebagainya seperti itu. Jadi perubahannya adalah struktur ya, ada semacam pengawasan internal tentang syariah yang lebih kuat, begitu benar. Oke, dan itu kayaknya udah lupa Bu Nur, belum ada juga ya kayaknya. Itu sudah benar. Sudah. Sudah. Saya kabarkan. Selain kemarin yang kita bahas itu dampak-dampak terhadap lingkungan itu ya. Itu sudah ya yang sudah, masalah pengawasan. Di belakang itu sudah ada perubahan struktur, kemudian ada 3 yang saya tawarkan untuk secara konteks BUMDes itu melakukan peningkatan kinerja organisasi yang salah satunya yaitu perubahan struktur itu begitu. Oke, terima kasih Pak Tri, semoga sukses nggih. Amin. Waktu saya kembalikan ke ketua sidang. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Hidayati, AC MSc PhD lebih dari 1 menit nggak apa-apa. Pak ojo goyah loh Pak ya. Jadi tawazunnya itu sebenarnya antara sosial dan profit oriented dari BUMDes. Ya, konteksnya di situ. Jadi dengan merespon maka harapannya keseimbangan ini tetap terjaga, jangan goyah. Gitu. Baik, selanjutnya saya persilakan tim promotor Profesor Dr. Nunung Gonia SCMM. Monggo, Prof. Walaupun promotor 6 menit ya, Prof. Tetap. Ya. Baik, terima kasih Prof. Heru Sulistyo atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya kita alhamdulillah ya pada siang ini Saudara Muhammad Tri Hudiatmanto telah maju untuk ujian terbuka. Saya ucapkan selamat ya Pak. Ini adalah stasiun terakhir Pak ya, mudah-mudahan nanti selamat keluar dari stasiun gitu. Selamat juga buat keluarga dari Bapak Tri Hudiatmanto dan juga dari lembaga ya, mungkin dari mana itu? Unsik ya, Bapak Ibu semua, mungkin pimpinan juga yang rawuh di sini. Saya mengucapkan selamat karena insya Allah segera akan kami kembalikan ya Pak Tri. Nah sebelumnya saya juga mohon maaf selaku pembimbing selama sebagai promotor mungkin kadang slow respon ya Pak, sehingga penyelesaiannya mungkin tidak bisa tepat waktu gitu. Tapi ini sudah diusahakan, insya Allah ini yang terbaik buat Promovendus. Baik Pak Tri, saya mungkin sebagai promotor tidak bertanya yang macam-macam karena kita sudah diskusi banyak ya. Cuman memang ada yang perlu kita promosikan ya. Kita promosikan bahwa Pak Tri itu mengambil novelty TRC atau Tawazun Response Capability. Tadi banyak yang tanyanya ke situ semua. Nah ini yang mau dieksplor. Nah, saya ingin tahu apakah Pak Tri bangga terhadap
novelty Bapak gitu? Bangga. Bangga ya Pak. Nah, kalau bangga, saya kepingin Bapak mempromosikan. Ini loh TRC saya karena begini. Nah, kebanggaan itu disampaikan di sini. Monggo. Terima kasih Prof. Nunung. TRC merupakan solusi karena terjadinya kelemahan dari organisasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi. Perbedaan hasil penelitian yang ada yaitu tentang organizational learning yang berdimensi proactive learning dan generative learning ternyata belum cukup mampu untuk menyelesaikan kinerja organisasi. Oleh sebab itu perlu adanya variabel mediasi untuk memperkuat hubungan itu. Dengan TRC, maka hubungan antara organisasi learning itu menjadi lebih kuat. Artinya, dengan nilai-nilai yang terkandung dalam TRC yang mengambil kasanah Islamik, sehingga novelty ini tidak hanya secara konven, tetapi juga secara fidunya dan akhirat, secara lebih luas, secara lebih holistik. Gitu. Baik. TRC itu adalah holistik ya, mencakup keberkahan istilahnya ya, dunia maupun nanti di akhirat. Yang seperti apa tuh Pak TRC itu? TRC seperti yang Promovendus katakan sebuah kata kerja ya. Artinya dengan TRC ini ada semacam kerja atau dorongan bagi organisasi yang menerapkan TRC ini. Coba didefinisikan, kemudian indikatornya gitu, jadi lebih jelas. Nah, TRC merupakan kemampuan organisasi dalam mempertahankan keselarasan dan peningkatan lingkungannya yang berakar dari gagasan fleksibel di dunia dan akhirat, efektif, seimbang antara organisasi dan lingkungannya, kemudian kolaboratif antara efektif antara tujuan dan manfaat organisasi, kemudian kolaboratif antara lingkungan dan organisasinya, kemudian menuju perubahan yang lebih baik antara kebutuhan rohani dan jasmani. Dengan adanya TRC ini dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja inovatif. Gitu, Pak. Baik. Jadi nanti itu yang ya Pak yang dikembangkan ya. Nah kemudian Bapak, apakah TRC itu akan berhenti dalam disertasi ini saja? Apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Saya akan memperkenalkan TRC ini kepada organisasi, tidak hanya sekedar Bundes, karena saya berpandangan bahwa Islam itu adalah universal, maka semua organisasi diharapkan bisa untuk menerapkan TRC. Begitu, Prof. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Profesor Dr. Nunung Gonia SCMM. Berikutnya saya persilakan Dr. Budi Cahyono SCMSI. Terima kasih pada Ketua Sidang. Sama dengan yang lain kami sampaikan selamat pada Pak Tri Hudiatmanto yang sudah pada tahap akhir ini ya, dan juga pada keluarga besar mungkin dari Unsik atau dari keluarga sendiri. Baik, saya akan sedikit mengulas ya Pak Tri. Kalau saya lihat dari perjalanannya Pak Tri ini cukup semangat gitu ya, kalau cukup gigih ya, karena saya melihat dari
statusnya, statusnya pasti berpindah-pindah ya dari ke Pemalang, Pekalongan ya, Purworejo dan sebagainya itu. Statusnya ke BUMDes gitu ya, sehingga ini menunjukkan satu keseriusan ya dalam menyusun disertasi ini kaitannya dengan responden. Kemudian dari hasil ini kita melihat promovendus ya hasilnya dari beberapa variabel ini nilainya tinggi gitu ya. Ada yang sedang tapi rata-rata tinggi untuk variabel-variabel yang non novelty, artinya yang di lain novelty Pak ya, yang selain novelty. Kemudian di variabel yang kaitan dengan tawazun response capability ini juga nilainya tinggi. Nah, mungkin saya ingin komentar Pak Tri ya. Apakah ini respondennya itu dipilih yang bagus-bagus atau yang memang betul-betul kalau metodologinya purposif kalau salah Pak Tri ya? Purposif sampling ya. Nah, itu gimana Pak penjelasannya kok bisa mendapatkan hasil yang bagus-bagus ini? Oke. Terima kasih Dr. Putih. Saya menyebar responden untuk ke responden itu dengan proporsional bahwa jumlah dari total 7.000 tersebut kemudian saya split sehingga muncullah bahwa setiap kabupaten itu akan muncul berapa, dan itu sudah beroperasi selama 4 tahun. Nah, responden tidak saya pilih yang bagus-bagus Pak Putih. Jadi yang saya kirimkan beliau pada menjawab. Nah, jawaban itu ada yang via Google Form, ada yang saya istilahnya saya tunggoni di situ. Saya tunggu untuk menjawab seperti itu. Begitu Pak Putih. Jadi saya nggak melakukan pemilihan dari responden. Baik, ini masih nyambung lagi Pak Tri ya, karena kita mencoba untuk mendapatkan gambaran yang konsisten ya dari promovendus ini. Dari hasil-hasil yang tinggi tadi khususnya ya di TRC-nya itu temuannya juga menarik ya, temuannya semuanya bagus ya. Misalnya contohnya BUMDes melakukan usaha secara berkesinambungan antara dunia dan akhirat dan bertanggung jawab atas apa yang dikelola agar tidak terjadi adanya korupsi macam-macam ya. Ini semuanya saya lihat juga bagus-bagus semua. Cuma mungkin yang agak perlu diklarifikasi ya sama promovendus ya, bahwa temuan yang bagus ini kan kaitannya dengan implikasi manajerial. Nah ini saya melihat salah satu implikasi manajerial adalah bahwa BUMDes, Direktur BUMDes itu perlu mengutamakan kepemilikan core value. Ya, core value yang perlu dipertimbangkan adalah religious value. Ini mungkin menurut promovendus sudah tepat belum? Agar dipertimbangkan religious value. Kalimat yang mungkin agak mengganggu ya dengan dikaitkan dengan hasil tadi. Terima kasih Pak Putih. Saya melihat dari hasil yang TRC itu dengan adanya kasanah nilai-nilai Islam tersebut, maka para pemimpin BUMDes itu menyatakan setuju dan sangat tinggi. Nah, artinya apa? Saya melihat dari ternyata bahwa perkembangan BUMDes itu tidak kalau dilihat data yang ada, ternyata yang maju itu masuk dalam kategori maju itu cuma 8,5%. Nah, yang tumbuh itu agak banyak di situ. Nah, dari situ tetapi komitmen daripada para pemimpin BUMDes untuk meningkatkan kinerja organisasi itu sangat tinggi. Artinya apa? Artinya dengan adanya core value, artinya prinsip dari nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam TRC tersebut, sehingga nanti akan lebih meningkatkan dari kinerja BUMDes tersebut, begitu.
Baik, terima kasih ya. Sekali lagi selamat untuk Pak Tri Hadiatmanto. Kami kembalikan pada Ketua Sidang. Baik, terima kasih Dr. Budi Cahyono, SMSI. Selanjutnya saya ya Pak Tri. Ya. Jadi Pak Tri itu kan memberi kontribusi pada dynamic capability. Riset saya selama 4 tahun itu tentang itu Pak. Ya. Nah, ada 2 teori yang dikemukakan oleh Tis and Pisano yang kemudian diperbaiki. Ada 3 dimensi ya, dari adaptif itu ada seizing, sensing, dan transforming. Kemudian dari Wang and Ahmed itu juga ada 3 ya, adaptive capability, innovation capability ya, yang satunya absorptive capability. Nah, pertanyaan saya satu aja udah ini ya. Sejauh mana tawazun respon capability itu memperkaya 2 teori dari Tis Pisano dan Wang and Ahmed tahun 2007 itu. Sejauh mana kontribusinya? Udah itu aja Pak. Terima kasih Pak Heru. TRC itu merupakan dimensi dari adaptive capability yang merupakan dynamic capability yang berasal dari Wang Ahmed tahun 2007. Nah, artinya bahwa kemudian dari Wang Ahmed itu kemudian turun respon capability yang dikembangkan oleh Octane Gill tahun 1997. Nah, berarti bahwa Promovendus berpandangan TRC ini ikut mengembangkan dinamis capability yang dari Wang Ahmed seperti itu, Prof. Jadi lebih banyak ke Wang and Ahmed ya, karena itu diambil dari adaptive capability. Ya, baik, ya, cukup. Selanjutnya saya silakan Profesor. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji, yang berbahagia para tamu undangan semuanya, dan yang berbangga Promovendus, saya ucapkan selamat dan sukses Pak ya. Amin. Perjalanan panjang Wonosobo Semarang ya, subuh sudah mulai bawa mobil sendiri, kalau di kelas ngantuk saya juga memahami ya, jadi perjuangannya luar biasa. Ini perjuangannya Pak Tri memang luar biasa. Namun hari ini sepertinya saya menikmati dari jawaban pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu penguji. Jadi Pak Heri hari ini berbeda 3 tahun lebih yang saya kenal ya. Jadi memang Pak Tri Pak Pri saya hampir sama gitu ya. Mudah-mudahan dengan ujian ini bisa menginspirasi teman-teman yang duduk di belakang ya. Karena yang duduk di belakang itu sepertinya lebih senang tari poco-poco gitu ya. Maju ndak, mundur ndak gitu ya. Tapi sebelahnya lagi seminggu lagi akan ujian. Amin. Bisa masuk harus bisa keluar. Jangan ngumpul di dalam, yang itu mempercepat usia saya. Baik, saya tidak akan bertanya Pak. Walaupun bertanya nanti jawabannya saya sudah paham. Jawabannya sudah tahu arahnya. Tapi saya mau mengeksplor dari studi Pak Tri ya, karena di tempat lain itu ada pembahas ya, saya coba mengeksplor dari studinya Pak Tri. Jadi Pak Tri ini studi belajar dari berangkat dari teorinya research based theory. Jadi research based theory itu tokohnya adalah Penrose tahun 59. Dia bilang bahwa bagaimana organisasi dengan sumber daya yang terbatas bisa mencapai kekayaan yang maksimal. Jadi profit oriented.
Kemudian teori ini disempurnakan oleh T.C. Pisano tahun 97. Kalau RBT itu tertutup dari kondisi lingkungan, tetapi Pisano itu adalah dinamis. Yang diambil di sini adalah response capability ya. Jadi kemampuan merespon perubahan lingkungan. Namun dari dimensi yang diambil ini tetap filosofisnya masih nuansanya Penrose. Jadi masih mengeksploitasi sumber daya. Oleh karena itu diintervensi dengan nilai-nilai Islam, yaitu tawazun, yaitu dengan keseimbangan. Jadi kita berbisnis itu jangan hanya memperhatikan profit, keuntungan dan sebagainya, namun juga keberkahan. Kalau mungkin Bapak sudah lihat Bundes yang sangat sukses, yaitu di Klaten ya. Di Klaten itu memang keberkahannya sangat luar biasa. Orang-orang di sekitarnya bisa bekerja, bisa menambah penghasilan, bisa lain-lain dan sebagainya. Saya harapkan dalam waktu dekat Wonosobo juga seperti itu ya, karena ada ahlinya di bidang Bundes ini. Ini pernah dilakukan untuk pengabdian belum, Pak? Untuk yang TRC belum, Prof. Nah, mudah-mudahan nanti khususnya targetnya nanti pengabdiannya di Wonosobo pakai ini aja. Jadi pengabdian yang baik itu adalah hilirisasi Pak, dari penelitian kemudian ke pengabdian dengan topik respon capability yang seimbang ya, jadi keseimbangan. Jadi sekali lagi bahwa bisnis itu sebetulnya akibat Pak, akibat dari pola perilaku dari seorang pebisnis. Manakala dilandasi dengan keikhlasan, dengan kerja keras dan sebagainya, banyak bisnis-bisnis yang sukses dengan bermodalkan itu. Bapak lihat, bisa melihat ya, studi-studi terdahulu banyak bisnis yang hanya mengandalkan keikhlasan dan kerja keras dan sebagainya. Jadi saran saya, studinya ini jangan sampai putus, nanti dikembangkan terus melalui pengabdian masyarakat. Syukur-syukur nanti sekarang ini kan banyak dana desa ya, mungkin bisa menjadi sponsorship dan sebagainya. Karena kehidupan di desa belum begitu optimal untuk kondisi sekarang ini ya. Salah satunya adalah dengan pemberdayaan Bundes itu sendiri. Baik, karena waktu saya dibatasi, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan dengan studi Pak Tri ini bisa membawa keberkahan ya, keluarga maupun institusinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian sesi tanya jawab saya nyatakan selesai. Ujian terbuka Dr. Prof. Muhammad Tri Hudiatmonto, SEMM selesai. Ketua Sidang menunda ujian terbuka doktor untuk memberikan waktu kepada tim penguji menentukan nilai. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji di dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian terbuka Dr. Prof. Muhammad Tri Hudiatmanto, SEMM saya nyatakan ditunda. Ketua Sidang dan tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Prof. meninggalkan ruang sidang. Boleh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati diberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Prof. kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Muhammad Tri Hudiatmanto, SEMM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masa jeda ini tidak berlangsung lama.
Tidak lama Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu membutuhkan kamar kecil, maka tempatnya ada di lorong bagian ujung sebelah kiri dari ruangan ini. Dan kami harapkan segera kembali ketika kegiatan di luar sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih dan kita akan kembali di sesi kedua ujian terbuka Dr. PDIM Fakultas